Dan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar dimulai, silakan KM-nya untuk berdoa dulu. Silakan. Sebelum belajar, semoga kita berdoa dalam hati mulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sekretaris ada yang tidak masuk hari ini? Ada Bu Ridwan. Kemana? Izin. Oh izin. Semoga usahanya cepat selesai ya. Alhamdulillah semua yang hadir pada hari ini sehat ya. Sementara di luar sana di rumah sakit sedang musim panas kalau tidak salah ya. Jadi itu ada anaknya Bu Vidya, anaknya Beni sedang sakit. Kita doakan yang sakit semoga cepat sembuh. Amin. Dan kalian juga yang sekarang sedang sehat harus tetap menjaga kesehatan. Kenapa? Karena menjaga kesehatan adalah sebagian dari rasa syukur kita terhadap pemberian yang Tuhan berikan. Allah sudah kasih sehat, Allah sudah kasih mudah buat kita bernapas. Coba kalau flu ya, coba kalau flu susah ya, buat napas aja susah. Atau misalnya sedang nafasnya sedang ngap ya, sedang sesak, untuk bernafasnya saja susah. Jadi agar kita selalu bersyukur setiap detik, setiap menit yang kita lalui, kita ucapkan alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Seperti itu ya. Ya. Jadi yang tidak masuk adalah Ridwan. Nomor absen berapa Ridwan? Kemana yang bulan? Neng bulan kemana? Neng bulan sakit. Iya. Izin. Oke, pada hari ini kita masih membahas tentang puisi seperti di pembelajaran hari kemarin. Nah, kompetensi dasar yang harus kalian kuasai yaitu yang pertama, menulis puisi dengan memerhatikan unsur pembangunnya seperti tema, diksi, gaya bahasa, imaji, struktur, dan pewajahan. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan melalui kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dan tipek dengan model pembelajaran project based learning, kalian mampu mengarang puisi untuk mengungkapkan perasaan dengan memerhatikan unsur pembangunnya dengan baik. Nah, langkah-langkah pembelajaran yang akan kalian ikuti pada hari ini, yang pertama, nanti kalian akan mengamati video pembelajaran bersama-sama ya. Nanti akan ibu tampilkan video. Yang kedua, membentuk kelompok dan berdiskusi untuk menjawab tugas. Selanjutnya, mencari dan mencatat diksi atau kata-kata atau unsur fisik atau unsur batin puisi untuk digunakan dalam puisi yang akan kalian buat masing-masing. Yang keempat, menyusun atau merangkai puisi akrostik dari nama kalian sendiri. Yang kelima, membacakan puisi di depan kelas ya. Jadi ada 5 tahapan yang akan kalian lalui pada pembelajaran hari ini. Sebelum masuk pembelajaran, nih, ada yang masih ingat yang kemarin kita pelajari tentang puisi? Pengertian puisi, ada yang masih ingat? Oke, silakan. Pengertian puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyairnya dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Dalam puisi juga kita dapat mengungkapkan berbagai hal seperti kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan yang kamu ungkapkan dalam bahasa indah. Nah, seperti itu ya. Jadi, puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran, perasaan penyairnya. Penulis bukan penyair laut ya, penyair, pembuat puisi dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Jadi apa bedanya puisi dengan kata-kata yang lain? Dengan teks yang lain, kalau puisi itu bahasanya indah, puitis ya, anak-anak senja gitu ya. Dan selanjutnya dalam puisi kita dapat mengungkapkan berbagai hal seperti kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan yang kamu ungkapkan dalam bahasa indah. Apa sih sebenarnya manfaat puisi kira-kira? Kenapa sih ada puisi gitu? Di dunia ini ada puisi, kenapa kira-kira? Biar indah. Mas? Apa tadi? Betul? Andika? Biar indah. Biar indah. Jadi hatiku lebih bermakna kalau habis baca puisi. Nah, kayak gitu ya.
suka senyum-senyum sendiri ya. Apalagi kalau tentang cinta atau misalnya tentang ibu, suka langsung jadi sedih. Oh ingat sih bapak kemarin ngasih jajannya cuma 2.000. Enggak ya, tapi sedih karena ingat oh iya mama teh sangat besar jasanya buat saya gitu ya. Atau misalnya membaca puisi keindahan alam, jadi ingat bahwa oh ternyata alam ini dilukis sedemikian rupa oleh Tuhan sehingga kita manusia bisa menikmatinya, sehingga kita menjadi pandai bersyukur. Itulah manfaat dari puisi. Selanjutnya, kalian masih ingat unsur batin pembangun puisi? Ini 1. Amanat, 2. Tema, 3. Nada dan suasana, 4. Perasaan dalam puisi. Nah, itu ya. Tadi yang pertama ada tema. Tema itu gagasan atau gagasan pokok yang diungkapkan oleh penyanyi ya. Nah, biasanya ada temanya religius ya. Temanya percintaan. Selanjutnya ada tadi nada dan suasana. Kalau nada biasanya ini nada mengungkapkan sikap penyair terhadap pembaca. Kalau suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi, akibat psikologis yang ditimbulkan puisi. Kayak tadi ya, setelah membaca puisi yang jenaka, kita jadi senyum sendiri ya. Setelah membaca puisi yang patah hati, terbahagiaannya jadi kayak satu enak hati gitu ya, karena udah membaca. Karena tadi suasana yang dibangun oleh penyair membuat kita jadi sedih. Selanjutnya ada apa tadi? Perasaan dalam puisi. Puisi di sini ya. Biasanya puisi mengungkapkan perasaan dari penyair. Jadi biasanya diekspresikan dengan imaji-imaji. Kemarin ya sudah dibahas, nanti dibahas lagi tentang imaji. Ada juga amanat dalam puisi. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan penyair di dalam puisinya. Selanjutnya ada unsur fisik pembangun puisi. Ada apa saja? Pertama, diksi. Diksi itu adalah pilihan kata. Ada dua ya, ada dengan makna atau kata denotasi yang mengandung makna sebenarnya. Yang selanjutnya ada kata konotasi atau kata kias. Nah, selanjutnya ada rima. Kalau rima ini adalah persamaan bunyi. Biasanya di akhir-akhir ya ada rima AAA, ada BB dan selanjutnya. Ada dua jenis. Nah, selanjutnya ada majas. Kemarin sudah ibu bahas ya, majas ada banyak, tetapi yang kita pelajari itu ada 4 karena itu yang paling dominan ada pada puisi. Yang pertama tadi ada personifikasi. Selanjutnya ada lalu hiperbola. Kemarin kalian sudah bisa mengidentifikasi majas-majas ini ya di dalam hasil ujian. Selanjutnya imaji atau citraan. Jadi ini seolah-olah kita mendengar, seolah-olah kita melihat, seolah-olah teraba. Ada imaji visual, ada imaji auditori, selanjutnya ada imaji terus selanjutnya pada unsur fisik yang terakhir ada namanya perwajahan atau tipografi. Ini merupakan bagian dari wujud visualnya puisi. Ini terkait dengan pengaturan bait dan baris dalam puisi. Kemarin sudah ibu contohkan, ada yang berbentuk pedang, ada yang berbentuk burung, ada yang berbentuk candi dan sebagainya ya. Suka-suka penyair lah ya. Asal penyairnya nanti bisa mengungkapkan apa maksud dibalik bentuknya ini. Kenapa bentuknya pedang? Nah, itu bentuknya apa gitu ya misalnya. Aku. Nih, sebelum masuk ke materi yang sesungguhnya, kita dengarkan dulu lagu. Perhatikan ya liriknya.
Nah, itu. Ada yang bisa mengamati apa yang berbeda lagu ini dengan lagu-lagu yang lainnya? Kata-katanya, gimana kata-katanya? Kata-katanya gimana? Ada yang berbeda? Nah, liriknya ya. Tadi kan judulnya Krisye. Jadi pada saat rap ada lirik-lirik yang seperti ini. Jika kita tuliskan secara horizontal ke bawah, membentuk kata dari Krisye dari judulnya. Kayak ini ya, C. Cintaku bertepuk, H. Harap yang tak ada, R. Rintihan nada asmara, I. Ingin kembali Selasa gak yang mau kau di sini meskipun tak rindu kalau aku suka. Nah, ini yang membedakan lagu ini dengan lagu yang lain. Liriknya seperti ini, membentuk suatu nama yang namanya ada Krisye. Ada yang tahu siapa itu Krisye? Nah, penyanyi ya, penyanyi yang legend sampai difilmkan. Krisye itu sama yang diperankan oleh Vino Bastian. Karena beliau banyak karya-karyanya ya, sehingga diabadikan pada sebuah film dan juga sebuah lagu. Kira-kira selain lagu ini ada lagu yang lain yang mirip-mirip seperti ini penulisan liriknya? Ada? Ada? Lagu apa? Budi Doremi yang kayak gimana lagunya? Coba ibu pakai dengar. Ada yang menyanyi Budi Doremi seperti apa? Kasih contoh. Halo? Hah? Ayo, Desti, bisa nggak? Oke, siapa? Lagunya yang kayak gimana? Coba dengerin ibu. Liriknya gimana? Oh, doakanku harus pergi, terus relakan aku di sini, terus nah itu ya, judulnya apa itu? Do re mi sama kan? Nah, jadi liriknya tadi doakanku harus pergi, re relakan aku di sini, mi misalnya aku mau, dan selanjutnya sampai bawah menyusun dari lirik-lirik itu dari judulnya. Ada lagi lagu yang lain? Ada lagi? Ada lagi nggak kira-kira ya? Lagu yang seperti ini polanya. Ada bunga? Coba, pengen dengerin ibu bunga. Apa? Lagunya? Gini aja judulnya aja apa? Ayo, malu, bunga malu, nyanyinya. Gak apa-apa. SC12 kayak gimana? Yang lain tahu nggak? Awalnya biasa, Terus? B. Biasa menjadi suka, Terus? C. Jadi parasnya menggoda, Terus? D. Letaknya berbicara. Oke, ya pakai sebutannya. Gak malu ya, dia bagus suaranya. Itu juga sama ya, lagu dari SC12 jadi A, B, C, D. Judulnya B, C, D juga sama ya. Nah, jadi liriknya juga sama, berasal dari judul. Yang seperti itu dinamakan dengan akrostik. Hari ini kita akan mempelajari puisi akrostik sehingga kita bisa membuat lirik yang seperti tadi, membuat puisi yang seperti tadi. Jadi puisi akrostik ini adalah puisi yang berisi penjabaran atau penguraian setiap huruf dalam puisi-puisi tersebut, sehingga judul puisi biasanya pendek.
terdiri dari satu atau dua kata. Kata yang menjadi judul puisi ini kemudian jadi huruf awal di setiap baris puisi sehingga puisi ini mengesankan judul puisinya. Menggunakan huruf-huruf pertama jadi dari judul dijadikan bait-bait puisi. Nih. Ada yang kenal ini siapa? Siapa? Rehan. Siapa Rehan Rehan? Nah, ini dia contoh dari puisi akrostik tentang Rehan. Coba ada yang baca? Rehan. Ayo baca bareng-bareng. Rintik hujan, angin sesak, terus nah itu dia. Jadi di sini tentang apa puisi Rehan ini? Tentang seorang Raihan. Tentang seorang Raihan yang apa tadi? Rindu tapi gengsi mungkin ya. Si ini teh. Ini lagi video call ya, bayang kalau video call sebuka gitu ya. Kaget. Nah, ini langkah-langkah untuk menulis puisi dengan teknik akrostik. Yang pertama, kalian memilih dan menentukan kata pada judul. Judulnya mau apa? Bukan hanya nama yang bisa dijadikan akrostik, tapi misalnya gunung Galunggung bisa, jadi menceritakan tentang Galunggung. Tadi juga tentang Rehan tidak menceritakan tentang fisiknya ya, bahwa Rehan itu wajahnya seperti apa, orangnya seperti apa, tapi menceritakan bahwa si Intan tadi teh kangen sama Rehan gitu ya. Yang ini yang kedua disusun secara vertikal ke bawah. Yang ketiga diisi setiap baris puisi sesuai huruf depan yang disusul sebelumnya. Kayak tadi ya dari R, E, H, A, dan N. Yang keempat mencari diksi yang tepat untuk kata-kata. Kira-kira misalnya dari R tuh kata apa aja ya? R itu bisa rintik, bisa apa lagi R teh? Rindu, apa lagi R teh? Remahan atau apa lagi? Rasa. Nah dari situ baru dibuat puisi. Justru itu lebih mudah. Yang susah itu kalau namanya dari huruf X mungkin ya. Agak harus mencari lebih banyak data dan informasi mengenai huruf yang berasal dari huruf X. Selanjutnya dicek ulang puisi yang dibuat. Nah, sekarang kita menulis puisi akrostik bersama-sama. Kita buat hari ini ya, kita latihan. Yang akan kalian buat adalah ya. Kamu tanya, siapa yang boleh buat? Ini ya. Kita silakan kalian memikirkan bait-bait puisi yang membentuk kata Dilan. Silakan. Dipikirkan 5 menit, nanti ibu tanya siapa yang bisa acung ya. Silakan. 5 menit aja ya. Dilan. Dari huruf D itu bisa banyak diksi ya, banyak kata. D, demi, gitu ya, atau lagi dengan, dari I juga banyak. Dari I banyak kata ya. Silakan cari kata yang puitis, 5 menit, kasih waktu. Kepanjangan ya, 1 bait aja ya. Setiap orang 1 bait aja. Kemudiannya, berapa waktunya? 2 menit aja, cukup ya. Boleh misalnya tentang kerinduan Dilan sama Milea. Udah? Oke, silakan. Ada yang mau menjawab? Yang pertama, Dilan, D. Ada yang bisa D dulu, bait yang pertama, D? Oke. Nih. Bentar. Dalam senja aku berkelana. Dalam senja aku berkelana.
Ada yang bisa nih? Nih. Indah namun tak sempat ku gapai. Allah, indah namun tak sempat ku gapai. Ya. Sambil Ibu tik ya. Indah namun tak sempat ku gapai. Ada lagi yang bisa? El? Boleh? Lantas aku harus kemana? Susah digapai, lantas aku harus kemana? Katanya. Lantas aku harus kemana? Ada lagi? Nih, ada. Adakah membayung mimpi yang dapat ku gapai? Adakah membayung? Mimpi yang dapat ku gapai. Adakah membayung minggu yang ku gapai? Yang dapat ku gadai. Selanjutnya, ada lagi yang terakhir nih. Oke. Masih menjawab, tak ada yang tersisa untuk kemudian. Jadi yang terakhir nasib berkata, nasib menjawab. Masih menjawab, tak ada yang tersisa untuk kemudian. Oke, coba dibaca keseluruhannya. Dilan, dalam sejarah berkelana, indah namun tak sempat ku gapai. Lantas aku harus kemana? Adakah membayung rindu yang dapat ku gadai? Nasib menjawab, tak ada yang tersisa untukmu Dilan. Kira-kira ini tentang apa ya puisinya? Tentang cowok Tentang apa? juga bisa mengerti hati seorang perempuan. Oh iya. Jadi tentang seorang laki-laki yang tidak bisa mendapatkan hati perempuan. Itu kisah kamu bukan Tila? Iya. Jangan patah hati ya. Belajar dulu. Nanti Ibu Sensei marah. Hari ini kalian akan menulis puisi dari nama kalian sendiri. Silakan ditulis dulu di buku, lalu ditulis nanti di dalam Canva, dibuat desain grafis. Tetapi kita berkelompok dulu. Kenapa berkelompok? Silakan berdiskusi dengan kelompok. Jadi biar nggak susah. Misalnya nih, yang panjang dari siapa? Septiani nih. Septiani kan banyak. Kalau dari S apa ya? Apa ya? Jadi kalau berdiskusi bisa sambil sharing. Oh kalau dari S bisa senang, syukur, apalagi seandainya, senandung. Jadi bisa sharing dengan teman-teman. Tapi menulis puisinya masing-masing ya. Jadi silakan berdiskusi untuk diksinya atau misalnya imajinya silakan, atau apalagi unsur fisiknya boleh silakan didiskusikan dengan teman-teman sekelompok. Tapi membuat puisinya silakan masing-masing ya. Oke. Jadi ini ya, dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nanti teknik penilaiannya akan ada penilaian individu. Dari hasil puisi kalian yang kedua ada penilaian kelompok. Coba di kelompoknya kalian saling berdiskusi apa enggak, atau sendiri aja gitu nggak ngasih tahu yang lain. Kan harus saling sharing, harus saling memberikan informasi ya. Jadi teknik penilaiannya ada 2 ya, ingat-ingat, dan satu lagi teknik penilaian sikap kalian selama bekerja kelompok. Silakan kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 duduknya di sebelah sini. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan bergabung bersama kelompoknya masing-masing. Sudah bertemu dengan bestinya masing-masing? Silakan mulai menulis puisi.
panggilan. Iya, siap. Bisa jadi kan? Sip. Nanti dibacakan ya. Yang lain, teman-teman yang lain dibantu. Ada yang susah ngomong. Kalau Vika susah ya? Yang susah dari huruf apa? Betul ya, nama Bella kelas dari kelas 1. Ada yang susah nggak namanya? Bisa dua. Bu, ya, bisa ya. Cari di KBBI boleh. Dari yang kata berawalan yang apa? Ayo cobain ya. Buat posisi dari nama kalian masing-masing. Nama siapa yang paling susah di sini? Boleh cari di kamu misalnya kata yang berawalan dari siapa? Nanti dari situ bisa. Oh ya, nanti tulis aja dulu. Masih memberikan 2 minggu. Udah wangi tapi masih kita pakai tahu. Yang lain Mengapa? Mengapa tidak? Kalau bisa nama kelas ya. Udah ini lu bisa itu.
bacainnya setelah Sabil, ngomong sabil, panjang sabil aja. Sabil, seandainya bisa. Tinggal ditulis di situ ya. Selanjutnya kalau misalnya kamu ke belakang atau mungkin udah Lin. Ih hebat. Terus kamu yang mana sampai mana? Boleh tentang ibu ya, tadi tentang ibu, kamu tentang ayah, tentang alam, tentang lain aja dulu baca. Coba cari di kamus kata yang berawal dari huruf Z. Zona, zona. Coba cari kata yang yang lebih mengungkapkan perasaan aja. Sampai mana tadi? Coba lihat. Udah bagus. Ayo nggak apa-apa, nggak kayak gini. Ayo kita sepakati dulu ini puisi bakal beresnya sampai jam berapa? Jam 9 8.30 bisa? Bisa. Silakan dilanjutkan. Aku akan mengajarmu. Jadi kamu belajar siapa?
Berarti tidak mungkin. Tak pernah kita payung apa ya akhirnya dari hand bagus tinggal bawa orang yang menulis ini merasa menyesal terhadap waktu Kalau ada yang sudah boleh diedit di aplikasi Canva ya. Kalau belum edit juga gak apa-apa, tapi kalau sudah nggak tinggal di website aja. Susah. Aku membuat ketenangan untuk sinar yang mau saja tenggelam. Senangnya hati bagaikan keluarga. Padahal ini udah bagus loh. Rimanya tuh sana kalau kayak rima aja benar rima aja ya. Ini kan masalah untuk bidadari yang tak bersandar. Tapi nggak apa-apa sebenarnya karena kalau bentar ya. Iya itu udah bagus nih rimanya nih lihat. Udah bagus sih. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya udah tapi itu masih bisa kalau dipindahkan. Boleh di searching di lima silakan di kayak kalau ini kalau dari kopi jadi disebut itu. Ini limanya juga udah ada bagus.
yang akunya nggak ada, terus kamu dikirim karena apa ditulis, tapi temu ketemu di HP. Yakinlah mau mendapatkan informasi berbeda yang walau dia tidak dia Waktunya 40 menit ya. Nah, udah beres sekarang, sudah beres semuanya? Udah ya semuanya udah? Sip. Ini memperhatikan semuanya udah pada pintar ya bikinnya? Yang sudah diedit boleh dikirimkan ke ibu ya. Yang sudah ini sebagian dari teman-teman yang sudah ini nyari kalau tidak sempat sekarang menyusun desain grafis dari puisinya boleh dikirimkan saja nanti ya. Tapi kalau masih ada waktu yang cukup boleh dibacakan ke depan ya.
alam semesta bergerak, pun seakan mengikat erat. Terjengkal demi terjengkal aku menggeliat, tidak membuatku pantang, meski harap tertopang berat. Ingin teriak, bebaskan aku tak mau menjadi kalah. Terima kasih Desti. Kira-kira ini punya Desti mengenai apa ya? Tentang apa? Kesedihan. Kesedihan, benar Desti tentang kesedihan? Tentang kesedihan, katanya kenapa ini Desti bisa diceritakan? Tentang apa? Tidak mau diikat, pengen bebas ya kayaknya ya? Tip, bagus Desti. Selanjutnya, silakan Bapak. Ya, Novel, nasib berkata aku kerdil. Aku saja yang kerdil, aku ini seorang raksasa. Sebab semua nasib itu dengan mantra detil. Koilah, jadilah maka jadilah. Aku kini seorang tinggi menjadi seorang perkasa. Lalu kan ku simpan mantra ini menjadi rahasia. Ada yang bisa kasih tanggapan pada puisi novel ini? Apakah novel ada bisa bersama sedih? Kira-kira tentang apa ini? Tentang apa? Hah? Fisik misalnya ya, bisa ya. Dari insecure akan berubah mantra menjadi pede misalnya ya. Udah jadi? Sip, hati-hati. Dulu ya. Oke. Septiani. Mana Septiani? Ibu. Oke. Selalu saja berkicau di tengah sawah. Hentakan kaki kuda menyeberangkan tanah basah. Andai badailah menikmati alam. Tidur di atas rumput hijau, berselimut cahaya malam. Indah sapaan bulan saat langit berkayu. Ada falah melengkung berpadu putih mendengar langit. Namun serapah tidak. Kelihatannya menendah juga. Inilah lukisan Tuhan yang amat indah. Nah, terima kasih Septiani. Alhamdulillah ada yang ngebucin ya ini. Salah satunya enggak ya. Tentang apa ini? Tentang alam ya. Jika ada Septiani kan lagi di rooftop itu di atas melihat langit, melihat burung-burung, melihat sawah, rumah-rumah. Bunga ya, sunflower ini silakan. Video hadis. Beribu kumbang di luar sana mendamba satu wangiku. Untuk apa aku masih menginginkan bau itu? Nampak serakah kata mereka yang masih cukup. Gemuruh hujan pun menertawakanku. Amboy, apa susahnya itu merasa cukup. Kasih tepuk tangan. Kalau bunga ini kira-kira tentang apa ini? Bunga tentang apa kira-kira ini bunga? Mungkin kalau diibaratkan bunga ya banyak yang mengantri di belakang tapi si bunga tuh masih pengen deh sama si bau itu teh. Karena biasanya perempuan menyukai tantangan ya, jadi kalian nuangi pada atas nu bau mah dikejar-kejar. Dede. Tadi King of Bucin ya, karena dari tadi ngasih tahu semuanya itu barang bucin. Rindu yang kusebut agung, kau anggap hanya angin. Indah yang kuharap ada, kau hanya beri lara. Namun terlalu bodoh saat ku genggam cincin. Dekatkan jari pun kau bilang jerah. Ingin ku berkata kasar, tapi mulutku tertutup angin. Kini ku memandang datar, meski kau berjalan di atas bara. Kira-kira menyanyi tentang apa? Rindu
Najwa. Najwa. Nih, Nanti kan ku beri hatiku untukmu. Ini malah kau beri jantung. Beri kau langit. Ini malah kau bawakan semesta. Jangan kau beri manis terus. Nanti kau tak ada untung. Wanita itu berkata, biarlah asal kau terus bertahta. Ah bunda, rupanya ada jiwa bidadari pada tubuh. jadi ini pesan cinta seorang ibu ya Najwa ya. Kamu ke bunda. Bukan bunda koma kan? Bunda asli kan? Sip. Ada lagi yang mau membacakan? Gak apa-apa belum diedit juga. Vila mau Vila? Ayo. Vila sini Vila. Soalnya Vila kan susah ya. Vila dari P itu susah. So, habis Vila ya. Gak apa-apa. Jadi besok dikirimkan ke ibu kalau sudah diedit ya. Versi terbaik dari hidupku adalah mengenalmu. Dengan berikut lekat dalam menangis. Ragamu yang baru tidak dapat kau lihat. Andai kau tahu, aku masih ingin. Sip, terima kasih. Jadi tentang orang yang masih menunggu seseorang yang lain ya. Yang keras suaranya ya. Bila visi dan misiku hanyalah kamu. Ingatkah kamu saat kita berdua di kala senja? Lalu aku pun bertanya kepada senja, apakah dia pantas untukku? Lalu senja menjawab, lebih baik jangan, karena setiap pertemuan pasti ada perpisahan, dan sebaik-baiknya perpisahan pasti menyakitkan. Aku pun terdiam ketika senja menjawab, dan aku pun berpikir lebih baik mengagumi tanpa harus memiliki. Walau itu sakit, aku pun rela untuk kebahagiaanmu bersama orang lain. Kayaknya dari hati ya. Siapa bilang itu? Yang dari kampung ini ada yang depan? Meja dia. Oh siapa? Fadil. Ayo. Bukan dorong lagi ya. Dorong lagi ya. Walau mendengar benar tak peduli, kita terus jalan. Ingin rasanya tetap bergenggam dalam lingkaran. Disirnya sampai ulang dalam hati. Izinkan ku menantimu. Tepuk tangan ini bagus. Andin, andai waktu bisa terulang, namun itu tak bisa datang. Dan selalu akan tetap terpendam, indah tersusun dengan semua kenangan, namun kau tidak akan kembali. Terima kasih semuanya. Yang nanti yang lainnya ditunggu desain grafiknya seperti tadi ya, yang milik bunga, dinding dan sebagainya diedit agar bagus. Nanti silakan diupload ke IG masing-masing ya. Orang yang dituju Oke, silakan kembali ke tempatnya masing-masing.
Tadi mengamati video yang berjudul apa? Christian. Yang kedua? Tadi kita udah mencoba membuat puisi akrostik bersama-sama. Kita mencoba membuat puisi akrostik bersama-sama. Tadi yang berjudul, kamu tanya apa? Judulnya apa? Dilan ya? Dilan KW. Terus? Kita juga membuat akrostik nama masing-masing. Nah, akrostik nama masing-masing. Terus? Kita juga mempresentasikan atau membacakan puisi di depan kelas. Iya, tadi sudah banyak ya, ada 10 orang dari sini yang sudah membacakan puisi dan yang lainnya juga sudah beres, cuman karena waktu jadi tidak bisa ditampilkan. Terus selanjutnya? Udah? Nah, hari ini kita sudah mencapai 5 tahap. Dari yang pertama mengamati, kalian bertanya jawab bersama ibu mengenai video, mengenai materi puisi, lalu kalian membuat puisinya sendiri, dipresentasikan, diuji bagus atau tidak, puisinya sudah bagus. Jadi ibu sangat apresiasi kepada kalian hari ini, tepuk tangan buat kalian. Hebat, meskipun isinya 90% tentang cinta ya, tapi nggak apa-apa. Jadi mengungkapkan perasaan itu wadahnya adalah puisi. Kenapa? Karena agar bisa menjadi sebuah karya yang indah. Tadi kalau orang yang lagi jatuh cinta, keluarnya tuh indah ya. Apakah aku bisa memilikimu dan sebagainya, kata-katanya bagus. Diksinya sudah bagus, rimanya juga kalian perhatikan sudah bagus. Tipografinya juga tadi sudah diperlihatkan. Ada yang sudah diedit, sudah bagus, disesuaikan dengan gambar. Jadi nanti ibu tunggu yang belum, silakan diserahkan tugasnya nanti pada pertemuan selanjutnya harus sudah dikirim ke ibu ya. Siap semuanya? Nah, ibu mau tanya untuk pembelajaran hari ini, apa ada yang belum dimengerti? Menyenangkan pembelajaran hari ini? Kenapa menyenangkan? Seru ya? Jadi nanti silakan dimasukkan ke itu ya, di status Instagram ya, supaya nanti gebetan baca gitu ya. Wah, gua ke Abi gitu ya. Apakah ini buat saya? Nah, seperti itu. Jadi silakan karya-kalian dipublikasikan di Instagram masing-masing atau bisa jadi Twitter ya. Jadi hari ini kita sudah melakukan banyak hal. Terima kasih dari ibu, kalian sudah bisa kondusif pada hari ini karena kalian sudah bisa membuat suatu karya, suatu puisi. Jadi jangan pernah bilang tidak bisa, karena ternyata kalau sudah terbentur jadilah terbentuk menjadi sebuah karya yang bagus. Nah, sekali lagi tepuk tangan. Dicukupkan hari ini untuk pembelajaran hari ini. Pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang resensi buku non fiksi. Jadi nanti kita akan jalan-jalan ke perpustakaan. Ya, pembelajaran selanjutnya akan lebih menyenangkan daripada hari ini. Hari ini kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama.